Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tradi Channel dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Amin ya robbal alamin. Kita berjumpa lagi di video bagian kedua, masih di wisata religi, yaitu tentang perjalanan Ziarah Aulia Jawa dan Madura tahun 2025 yang diselenggarakan mulai tanggal 21 September sampai dengan tanggal 25 September tahun 2025. Bagaimana keseruan perjalanan Ziarah Aulia Jawa Madura di episode kedua kali ini? Ikuti terus video kali ini sampai selesai agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi menarik di Radi Channel. Mengawali video kali ini, kita sudah berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur untuk menuju ke makam seorang waliullah, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Lasem, Kerajaan Majapahit pada waktu itu, dengan nama Asy-Syaikh Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Beliau wafat atau meninggal pada tahun 1525 di kota Tuban, Kesultanan Demak pada masa itu. Kemudian beliau dimakamkan di Kutorjo, Tuban, kota Tuban, Jawa Timur. Sobat Radi Channel, untuk saat ini sudah berada di hari Rabu tanggal 24 September tahun 2025 dan waktu sudah menunjukkan pukul 6:39 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita sudah berada di area parkir Sunan Derajat Kabupaten Lamongan, di mana kita akan langsung menuju ke makam seorang waliullah yang berada di Kabupaten Lamongan, yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hasyim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Kemudian Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya. Dan beliau merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat atau Raden Qasim lahir di Surabaya, Kerajaan Majapahit waktu itu pada tahun 1470 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tahun 1533 di Lamongan, Kesultanan Demak saat itu. Dan makam beliau berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Di area pemakaman ini juga terdapat Museum Sunan Derajat yang masih satu komplek dengan makam beliau. Di sini terdapat beberapa peninggalan-peninggalan bersejarah Sunan Derajat yang tersimpan rapi dan dikoleksi di museum tersebut. Ini 25. Yang itu 12. 12. Bisa lebaran sama? Ya. Oke Sobat Radi Channel dimanapun Anda berada, saat ini masih di hari Rabu tanggal 24 September tahun 2025 dan saat ini pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di area parkir kendaraan ziarah Syekh Maulana Ishaq yang lokasinya tidak jauh dari makam Sunan Derajat yang berada di Paciran, Lamongan. Makam Syekh Maulana Ishaq berada di pesisir Laut Jawa, tepatnya di Jalan Raya Gresik, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Syekh Maulana Ishaq sendiri merupakan ayah dari Raden Ainul Yakin atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo. Berada tidak jauh dari makam Sunan Derajat dan Sunan Sendang Dhuwur, membuat makam Syekh Maulana Ishaq ramai dikunjungi oleh para peziarah. Selain berziarah ke makam, para pengunjung juga bisa melaksanakan sholat ataupun sekedar menikmati keindahan di Masjid Al-Abror yang berada di area makam. Selain itu, para pengunjung juga dapat menikmati keindahan pesisir Laut Jawa. Dalam napa pripun, Mbah? Nggih. Nek kepengin pura kegiatan ziarah pon nyetel mawon sing mobile bapak kan langsung katon nunggu bae.
Banggang Bapak Ibu, banggangnya ini 10.000 satu ini. Rika, oh enggak. Sing dingin Pak? Sobat semua, saat ini kami sudah berada di Kabupaten Gresik, atau tepatnya di area parkir peziarah Sunan Gresik kata Maulana Malik Ibrahim, yang lokasinya di Jalan Marta Dinata nomor 9, Karangturi, Kemutaran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk menuju ke makam Sunan Gresik, para peziarah diharuskan naik shuttle dari tempat parkiran ini dengan membayar tiket Rp10.000 untuk pulang dan pergi dari makam. Nasa supire, mungkin nasa supire. Mola mungkin kan ditugel mereka sing nugel supire. Iki ditugel? Sing nugel supire monggo, Pak. Main katon. Ulu. Ya semua, ayo semua. Yuk kita kaget dulu.
Dari gimana sih udah nungkan apa kali kan? Mau kali kan abai dong yang akeh kali kan. Sobat semua, saat ini kami sudah berada di pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 24 September tahun 2025. Makam beliau berada di Jalan Malik Ibrahim nomor 52 dan 62, Gapura Sukolilo Pedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau lahir pada tahun 1379 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1490 Masehi di Gresik, Kerajaan Majapahit kala itu. Kemudian beliau dimakamkan di desa Gapura Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Tempat semua guru itu barang bayar. Ora. Sholat riyen mriko, Pak. Tumut rincang. Langsung nyebrang mawon mboten napa-napa. Awas. Kalih celinguk. Sobat Reddit Channel semua, masih di hari Rabu tanggal 24 September tahun 2025, dan saat ini kami sudah berada di area parkiran peziarah Makam Sunan Giri, masih di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Makam Sunan Giri berada di Pedukuhan Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari tempat parkiran kendaraan ini, untuk menuju ke makam beliau kita harus naik ojek sepeda motor ataupun dengan naik dokar atau andong dengan tarif atau biaya tersendiri. Sekelane seret. Kayak ditulungi. Iya. Masuk, nunggu rokok.
ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Beliau adalah anggota Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dada mbak, dada. Kirim. Oke. Ada Mas, halo. Halo bro, bro. Kenapa mbak? Sahabatku semua, masih di perjalanan wisata religi atau ziarah aulia Jawa dan Madura tahun 2025. Dan saat ini kita masih berada di Provinsi Jawa Timur dan kita akan menuju ke Pulau Madura. Pulau Madura adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Pulau ini memiliki luas wilayah sekitar 5.379,23 km persegi yang mencakup 4 kabupaten diantaranya Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Dan saat ini kita sudah berada di Kabupaten Bangkalan, atau tepatnya di Masjid Agung Bangkalan Madura untuk berziarah di makam Syekh Khalil Bangkalan Madura. Dan saat ini sudah pukul 19:34 waktu Indonesia Barat, masih di hari Rabu tanggal 24 September tahun 2025. Muhammad Khalil atau lebih dikenal dengan nama Mbah Khalil lahir di Kemayoran, Bangkalan, Madura sekitar tahun 1835 Masehi atau tanggal 9 Safar tahun 1252 Hijriah. Kemudian beliau wafat di Martajasa, Bangkalan, Madura di sekitar tahun 1925 Masehi. Mbah Khalil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya yaitu Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Buyut beliau Syarifah Khadijah, putri Sayyid Asrul Karomah bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sedangkan ayah Kiai Abdul Latif Abdallah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim. Pada usia 24 tahun, Mbah Khalil menikahi Nyai Azah, putri Lodra Putih, dan dikaruniai 2 orang anak yakni Khotimah dan Muhammad Hasan. Setelah dari Pulau Madura, kita pun kembali ke Surabaya untuk melanjutkan perjalanan ziarah aulia kita, yaitu dengan mengunjungi makam Sunan Ampel yang lokasinya di kota Surabaya, Jawa Timur. Makam Sunan Ampel berada di Jalan Ampel Blumbang nomor 2A Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Dan saat ini saya beserta jamaah lainnya sudah berada di makam Sunan Ampel untuk berziarah di makam beliau. Syahid Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang waliullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Campa. Kemudian beliau wafat pada tahun 1481 di Surabaya, Kerajaan Majapahit waktu itu. Kemudian dimakamkan di Ampel Semambir, Surabaya. Berapa tuh sepira sekilo? Sing pira? Sekat? Oh. Nah, terus? Sing cuman anak semak regani mantan tapi regani rasanya mantan. Dari kota Surabaya, kita pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Kabupaten Malang, dan tujuan kita adalah untuk menuju ke Masjid Tiban. Pada dasarnya, Masjid Tiban adalah sebuah pondok pesantren bernama Salafiyah Biharu Bahri As-Salifah Dhoilur Rahmah. Pondok pesantren ini juga sering disebut Pondok Biba'a Fatrah, yang artinya lautannya madu. Nama itu menyimpan harapan setiap pengunjung mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Tiban tak lepas dari cerita bahwa masjid itu dibangun dengan bantuan jin. Cerita itu berdasarkan proses pembangunan masjid yang dinilai tak terlihat dan berlangsung cepat. Dalam bahasa Jawa, Tiban artinya tiba-tiba. Meski demikian, pihak pondok pesantren membantah cerita tersebut. Sebab faktanya, pembangunan Masjid Tiban telah berlangsung sejak lama. Peletakan batu pertama tahun 1987. Masjid itu masih semi permanen hingga tahun 1992. Pembangunan Masjid Tiban berdasarkan hasil istikharah dari Kiai Haji Ahmad Bahru Mahfudzuddin Saleh. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren.
Pembangunan Masjid Tiban dilakukan pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Bahru. Arsitekturnya luar biasa. Tak ada yang menyangka pengerjaannya dilakukan langsung oleh para santri dan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Material yang digunakan yakni tanah merah yang dicampur dengan tanah liat dan lumpur. Masjid Tiban berada di Jalan Wahid Hasim, Gang Anggur nomor 10, Desa Sanan Rejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu sudut pondok pesantren ini atau Masjid Tiban ini. Ini adalah salah satu sedikit contoh dari banyak sekali ruangan-ruangan yang berada di pondok pesantren ini. Salah satunya adalah di lantai bawah ini kita lihat banyak sekali ornamen-ornamen yang sangat unik, ornamen-ornamen yang sangat mendetail. Di sini kita lihat berbagai macam ornamen di dalam berbagai macam dinding. Di sebelah sini kita lihat ada ornamen-ornamen dengan bertuliskan Arab atau mungkin ayat-ayat Al-Quran yang berwarna biru berpadu dengan putih sehingga sangat kontras sekali, terlihat sangat kontras sekali dan sangat indah sekali. Dan kita lihat secara lebih dekat di sini. Nah, kita lihat dari sebelah sana seluruh dinding ini tertulis huruf-huruf Arab atau ayat-ayat Al-Quran. Ini bukan di sini saja, ini sangat detail sekali. Ini hampir semua di bagian bawah di tembok ini, dari sini menyeluruh ke sana, ini semua bertulisan huruf Arab atau ayat-ayat Al-Quran yang ditulis secara detail sekali. Memang sangat tidak mudah masuk ke pikiran kita sama pemirsa. Dan kita lihat untuk di bagian atas, ornamen di situ ini seperti mengintari ruangan ini. Ini ornamennya sudah bukan tulisan Arab lagi, namun kita lihat ada kelopak-kelopak bunga atau apa ya, yang semakin memperindah suasana di ruangan ini. Ini hanya salah satu sudut ruangan di Masjid Tiban ini. Sementara kita akan melihat ruangan-ruangan lain yang tidak kalah detailnya dan tidak kalah menakjubkannya. Oke, ikuti saya dan teman-teman lainnya yang berada di Masjid Tiban Turen. Oke pemirsa, saat ini saya bersama teman-teman satu rombongan. Sekarang berada di lantai 9. Ini adalah salah satu lantai yang buat sedemikian rupa dengan hiasan-hiasan bunga-bunga. Di sini juga ada kolam di sini yang di tepi-tepinya dibentuk seperti pepohonan yang sudah tua atau sudah mati. Ini kita lihat, ini adalah beton, bukan kayu beneran, yang dibentuk menyerupai dengan pohon yang sudah mati. Kita lihat ke sana, itu ada salah satu ornamen berbentuk kelopak bunga. Terus di sana kita lihat ada menara yang sangat besar sekali. Kita lihat. Nah, kita lihat itu menara yang menjulang tinggi besar sekali. Ini adalah keindahan di lantai 9, dan satu lantai lagi kita akan naik untuk mencapai lantai 10. Bagaimana keadaannya dan bagaimana ornamen-ornamen yang terdapat di lantai 10? Mari ikuti saya terus bersama teman-teman di Masjid Tiban ini.
Oke Sobat Tradisional semua, selesai sudah ziarah kita di Kabupaten Malang. Dan kita pun akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Kabupaten Jombang, masih di Provinsi Jawa Timur. Dan jalur yang akan kita lewati adalah jalur tol Malang Jombang melalui Sidoarjo. Sobat Tradisional masih di Provinsi Jawa Timur dan kita akan memasuki Kabupaten Jombang, di mana kita nanti akan mengunjungi pondok pesantren Tebu Ireng dan akan berziarah di makam tokoh dan ulama yang dikebumikan di sana. Tepat pukul 10:45 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 September tahun 2025, kami pun sudah sampai di parkiran kendaraan berziarah Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang. Nanti pulangnya mampir. Untuk menuju ke makam Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, kita harus berjalan ratusan meter dari tempat parkiran kendaraan kita, dan kita harus melewati para pedagang souvenir yang menambah suasana menjadi ramai di perjalanan kita kali ini. Di sini kita akan berziarah di makam ulama besar dan tokoh penting yang dimakamkan di area Pondok Pesantren Tebu Ireng ini. Yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua kita akan berziarah di makam Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beliau pernah menjabat sebagai Menteri Agama di era pemerintahan Presiden Soekarno. Dan yang ketiga kita akan berziarah di makam Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, dan beliau pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur ini adalah cucu dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Promosi akan. Oke, ini adalah es teh yang sangat nikmat dan gurih, seger ini. Punya bapaknya, bagi yang berminat silahkan menghubungi ke sini di parkiran Mbah Gus Dur ini. Harga murah meriah, dijamin maknyos. Teh dulu, es teh.
Mantap. Bagaimana rasanya Pak perjalanan hari ini? Oh ya. Enggak ada panas. Ya alhamdulillah. Ya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan ya, namanya juga belajar. Semua atas keterbatasan. Lagi makan siang nih ya Pak? Oh iya. Ayo, Bapak Mau silakan. itu sudah beli tapi belum Dimakan. Oke pemirsa, ini adalah salah satu peserta dari tempat tinggal saya, namanya Ibu siapa Ibu? Sobat semua, perjalanan berikutnya kita masih berada di Provinsi Jawa Timur dan kita akan singgah di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Kecamatan Bojonegoro. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 7 kabupaten, yaitu di bagian utara dan Kabupaten Tuban, bagian timur dengan Kabupaten Lamongan, bagian selatan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, serta di bagian barat dengan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di Kabupaten Bojonegoro ini, kita akan mengunjungi sebuah masjid yang sedang viral, yaitu Masjid An-Nahdho Bojonegoro. Sebuah bangunan masjid bergaya Timur Tengah, dipadu dengan ornamen Jawa, jadi salah satu daya tarik pengunjung destinasi wisata religi yang kini berdiri di Bojonegoro. Masjid itu diberi nama Masjid An-Nahdho. Masjid di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo ini berdiri di atas lahan 2,9 hektar. Masjid ini dijadikan lokasi wisata religi Bojonegoro kawasan barat atau berbatasan Kabupaten Ngawi. Konstruksi bangunannya megah dengan teras lantai marmer dan ruang teduh luas menuju tempat wudhu. Masjid ini dibuka untuk kegiatan sholat 5 waktu pada tanggal 27 Desember tahun 2024. Dan masjid ini memikat hati warga setempat sejak dibukanya. Ribuan umat muslim sudah berkunjung ke masjid ini, bahkan tak sedikit mereka datang berasal dari wilayah luar Kabupaten Bojonegoro. Sandalnya ditinggal teng mriki nggih. Ibu-ibu mriko sebelah mriko. Bapak-bapak sebelah mriki. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا
Oke pemirsa, saat ini saya lagi berada di Masjid An-Nahda di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kita lihat masjidnya sangat megah sekali dengan ornamen-ornamen yang sangat rumit dan sangat unik sekali. Kita lihat di sini dengan warna keemasannya, ornamen-ornamennya benar-benar detail sekali dan sangat jelimet ini kalau bahasa Jawanya. Dan ini menjadi keunikan tersendiri di Masjid An-Nahda ini. Oke, masjidnya sangat besar, terus halamannya juga sangat luas. Dan di sini kita lihat juga ada kolam ikannya yang banyak sekali dihuni oleh ikan-ikan yang berwarna merah. Sangat menambah dan menawan keindahan di area masjid ini. Bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke sini, jangan lupa untuk mampir dan berkunjung ke Masjid An-Nahda Bojonegoro. Terima kasih. Benar-benar sangat indah sekali, sangat artistik sekali. Cantik guys. Buka aja. Yes. Ada ibu-ibu yang lewat. Tuh. Oke, kita akan keluar dari Masjid An-Nahda di Bojonegoro ini. Nah, kita lihat halamannya guys. Tuh. Wow, Masya Allah, Subhanallah. Sangat indah sekali, halamannya sangat luas sekali ini. Wis coba. Oke sobat semua, melanjutkan perjalanan ziarah Aulia Jawa Madura tahun 2025 kali ini. Setelah kita dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kita pun langsung menuju ke Solo, Jawa Tengah untuk menuju ke Masjid Syekh Zayed yang berada di kota Solo, Jawa Tengah. Masjid Syekh Zayed Surakarta atau Solo ini adalah masjid yang terletak di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini awalnya dibangun pada tahun 2021 dan merupakan replika dari Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Masjid ini merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab kepada pemerintah Indonesia. Masjid ini kemudian dirancang mirip aslinya dengan 4 menara menjulang, 1 kubah utama, dikelilingi 81 kubah-kubah kecil dan ornamen bangunan Timur Tengah. Diresmikan pada tanggal 14 November tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Masjid ini menggunakan karpet bermotif batik serta tembok di dekat imam bertuliskan Asmaul Husna. Awas guys, apa carry? Sahabat Radit Channel, dengan berakhirnya kunjungan kita di Masjid Syekh Zayed Solo ini, maka berakhir pula perjalanan wisata religi, yaitu tentang ziarah aulia di Jawa dan Madura tahun 2025 kali ini.
Mudah-mudahan video kali ini bisa memberi manfaat bagi Sobat Radit Channel semua, serta bisa menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam ucapan. Saran dan masukan Sobat, silakan ditulis di kolom komentar. Akhirnya saya pamit mohon undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun bidal-bidalan malih, bukan don langsung ke Gunung Pring. Anggrek yang kono kesepakatan yang kono ya monggo men langsung men ora kasih duit. Aja musak pangan gini kan. Begini bakul.